Aku akan menjaga gadis, tapi tidak untuk menikahinya, Tante. Aku akan menjaganya selayaknya Paris menjaganya, ucap David. Nyonya Mirna terdiam. Dia memang tidak bisa memaksa David lebih jauh, tapi dia tidak mau menyanyiakan kesempatan itu untuk mendekatkan gadis dengan David. Baiklah, tapi kamu tidak boleh terlalu dekat dengan Dania. Aku tidak mau banyak pikiran untuk saat ini, ucap Tante Mirna. Baiklah, Tante. Dan sekarang aku pamit dulu. Hari udah mulai sore, ucap David. Nyonya Mirna menganggukkan kepalanya pada laki-laki tampan tersebut. David melangkahkan kakinya menuju ke arah mobilnya. Dengan kecepatan sedang, David memacu kuda besinya menuju ke rumah Dania. Dia tidak ingin wanita yang dia cintai itu salah paham. Tapi tiba-tiba David teringat akan perkataan Dania yang saat ini belum menyukainya. Lelaki itu seketika jadi ragu. Dia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Lelaki itu tidak menyangka akan serumit ini kisah cintanya. Kenapa jadi begini sih? Ucap David sambil memukul setir mobilnya. Lelaki itu memejamkan matanya beberapa menit. Dia butuh tenaga untuk memikirkan kisah percintaannya yang layu sebelum berkembang. Hampir 15 menit sudah, David terdiam di dalam mobilnya. Dia menghembuskan napasnya berulang kali untuk sekedar menetralkan perasaannya yang rasanya entah seperti apa saat ini. Tiba-tiba tidak sengaja mata David melihat seorang laki-laki sedang mengendarai motor dan berhenti di depan pagar rumah Dania. Mata David membulat saat laki-laki itu melemparkan sebuah botol ke arah rumah Dania. David lalu masuk dan berlari ke arah laki-laki itu. Kalian siapa? Teriak David. Orang yang melemparkan botol ke rumah Dania pun terkejut dengan kedatangan David yang tiba-tiba. Seketika laki-laki itu menyalakan motornya dan pergi dari tempat itu. David ingin mengejar laki-laki itu, tapi tiba-tiba dia mengingat Dania. Dia khawatir kalau wanita itu terkena lemparan botol tadi. David berlari menuju rumah Dania. Terlihat pecahan kaca berserakan di mana-mana. Dania? Panggil David. Tapi wanitanya yang dia panggil tak juga keluar untuk menampakkan batang hidungnya. Dania? Apa kamu di dalam? David kembali berteriak, tapi tidak juga ada tanda-tanda Dania akan muncul. David benar-benar begitu khawatir. Lelaki itu memutuskan untuk mendobrak pintu rumah Dania. Percobaan pertama gagal, begitu pun dengan percobaan yang kedua. Tapi dalam percobaan yang ketiga, pintu rumah itu langsung terbuka lebar. David segera berlari mencari keberadaan Dania, tapi dia tidak menemukan siapapun. Lelaki itu memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tidak juga dia menemukan Dania. Panik? Tentu saja David sangat panik. Dia tidak menemukan Dania dimanapun. Lelaki itu mencoba menelponnya berkali-kali, tapi tak kunjung juga diangkat. Dania, kamu di mana? Lirih David. Lelaki itu duduk di sofa. Dia menundukkan kepalanya. Rasanya dia ingin menangis saat ini. Dalam pikirannya yang kalut, dia teringat akan ayahnya. Dia pun segera menelpon ayahnya untuk memberitahukan apa yang tadi dia lihat. Dia juga menceritakan Dania yang tidak David temukan dimanapun. Karena jarak rumah Dania dan rumah David tidak terlalu jauh, tidak berapa lama Tuan Indra pun segera datang ke tempat itu. Dia melihat pecahan beling yang berantakan di depan rumah. Kemudian lelaki parubaya itu pun menghampiri putranya yang terlihat kacau. Bagaimana? Apa Dania udah mengangkat telepon darimu? Tanya Tuan Indra. Belum ya, aku bingung harus mencarinya kemana, ucap David. Apa kamu sudah menelpon Paris? Siapa tahu dia sedang keluar bersama untuk bahas soal persidangan nanti, ucap Tuan Indra. Persidangan? Tanya David bingung. Ya, sidang pertama akan diadakan 2 hari lagi. Apa Dania tidak bercerita kepadamu? Tanya Tuan Indra. David hanya menggelengkan kepalanya. Ini kali pertamanya Dania tidak mengabarinya tentang apa yang akan dia lakukan. Lelaki itu menghela napas panjang, entah mengapa hatinya begitu nyeri. Dengan cepat David mengeluarkan ponsel dalam sakunya. Dia segera menghubungi nomor Paris. Dia ingin menanyakan tentang Dania. Tapi baru mau bicara, Paris sudah menanyakan tentang wanita itu terlebih dahulu. Dan itu berarti Dania tidak sedang bersama dengan Paris. Tanpa apa-apa David segera mematikan panggilannya
dan meletakkan ponselnya di atas meja. Tuan Indra mendekati putranya. Dari raut wajah putranya dia sudah tahu jika Dania tidak sedang bersama Faris. Kita harus segera mencari Dania. Cepat, kamu kabari Faris. Biar dia ikut membantu juga. Semakin banyak yang mencari semakin bagus kan? Ucap Tuan Indra. David mengangguk, dia lalu segera mengirim pesan pada sahabatnya itu. Dan alangkah terkejutnya David saat mendapatkan balasan pesan dari Faris. Lelaki itu bilang kalau Dania saat ini sedang berada di bandara. Dia berniat pergi ke Sukabumi. Ini apalagi Dania? Ucap David. Lelaki itu lalu melesat secepat kilat dari tempat itu dan segera menuju ke bandara untuk menyusul Dania. Kalau kamu ingin ke Sukabumi, kenapa tidak bilang dulu, Dan? David terus saja mengomel sendiri dalam hati dalam mobilnya. Raut wajah yang khawatir bercampur dengan kekecewaan sangat terlihat ketara di wajah laki-laki itu. Semoga aku tidak telat. Semoga kamu masih ada di bandara, gumam David. David terus berlari memasuki bandara Ngurah Rai. Matanya terus saja mencari sosok wanita yang sangat dikhawatirkan. Dania, teriak David saat melihat wanita itu sedang menyeret kopernya. David berlari menghampiri wanita yang terlihat sangat terkejut atas kehadiran David yang tiba-tiba. Dania terpaku saat David tiba-tiba memeluknya. Lelaki itu memeluk Dania erat saat tidak ingin Dania pergi dari hidupnya. Jangan tinggalkan aku, Dan. Maaf jika aku ada salah. Jangan seperti ini. Kalau kamu tidak suka dengan sikapku, tolong bilang kepadaku. Bilanglah di mana kesalahanku. Jangan langsung pergi seperti ini. Aku bisa jantungan. Ucap David terus memeluk Dania erat. Lepaskan, Dap, malu. Ucap Dania. Mendengar perkataan Dania, David pun segera melepaskan pelukannya. Maaf, tadi aku khawatir banget. Kenapa bisa kamu pergi tanpa mengabariku? Tanya David. Aku hanya pergi untuk berziarah ke makam pamanku saja kok. Besok, aku sudah akan kembali lagi. Ucap Dania. David terpaku, dia mengira Dania marah karena omongannya Mirna. Makanya dia ingin pulang ke Sukabumi. Tapi nyatanya dia salah. Ternyata dia hanya ingin berziarah sebelum persidangan. Tapi salah tingkah, dia merasa malu pada Dania. Ya udah, kamu hati-hati ya. Atau butuh aku temani? Tanya David kemudian. Tidak usah, nanti kerjaan kamu terbengkalai lagi. Lagian kasihan gadis kalau kamu tinggal lama-lama. Tanpa sadar Dania malah membahas soal gadis di depan David. David menatap Dania lekat. Dia ingin melihat apa wanita di hadapannya itu sedang cemburu atau tidak. Kenapa kamu menatapku begitu? Tanya Dania heran. Enggak, aku kira kamu sedang cemburu, makanya berkata gitu. Ucap David. Cemburu? Sama siapa? Jangan bilang kalau kamu mengira aku cemburu karena kamu dekat dengan gadis. Ucap Dania sambil menatap David. Yalah, pasti kamu cemburu kan? Goda David. Tidak, buat apa aku cemburu sama manusia gua sepertimu? Ucap Dania menirukan panggilan Faris ke David. Kenapa bicaramu jadi seperti Faris sih? Ucap David kesal. Dania hanya bisa tertawa melihat David yang sedang kesal. Akhirnya mau tak mau David harus melepas Dania untuk pergi ke Sukabumi. Lelaki itu tidak bisa menghalangi Dania yang ingin berziarah dan melepas rindunya pada laki-laki yang udah membesarkannya. David pun kembali pulang ke rumah tanpa Dania, sedangkan Dania langsung berangkat ke Sukabumi. Dania tertidur saat pesawat yang ditumpangi lepas landas. Wanita cantik itu melepaskan beban pikirannya sejenak. Kurang lebih 1 jam 45 menit yang digunakan oleh Dania untuk istirahat di dalam pesawat dengan tujuan Bali Bandung. Tanpa terasa wanita cantik itu sudah sampai di Bandara Hussein Bandung. Dia lalu meneruskan perjalanannya menuju ke Sukabumi. Sekitar hampir 1,5 jam Dania menikmati perjalanan dari Bandara Hussein Bandung ke Sukabumi. Wanita itu sudah terlihat sangat lelah, tapi tetap saja dia memaksa untuk langsung menuju ke makam pamannya. Wanita cantik itu menaburkan bunga di atas makam pamannya. Dia lalu memanjatkan doa, dan tak lupa wanita cantik itu juga menumpahkan
semua keluh kesahnya di depan pusara pamannya. "Aku bingung, Paman. Kenapa hidup aku jadi seperti ini?" ucap Dania terus menangis di hadapan pusara pamannya. "Aku berjanji, aku akan segera membawa Bibi untuk menemui Paman. Aku yakin Bibi juga pasti sangat merindukan Paman." Dania masih saja mengoceh sendiri di dekat pusara pamannya. Setelah puas berkeluh kesah, Dania pun pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke arah rumah pamannya. "Pak, kita ke kampung Duku ya?" ucap Dania pada sopir taksi online yang dia pesan. "Baik, Neng," ucap lelaki itu lalu segera tancap gas menuju ke rumah di mana dulu terakhir dia bertemu dengan bibinya. Sopir taksi itu menghentikan mobilnya tepat di depan rumah paman Dania. Walaupun mobil yang ditumpangi udah agak lama berhenti, tapi Dania tidak langsung turun. Wanita itu lebih memilih berdiam diri di dalam mobil. Tapi sayangnya, saat itu dia membuka jendela pintu mobilnya, bertepatan dengan si Ratu Rumpi yang sedang bertugas untuk menjuliti para penduduk desa. Kamu Dania ya?" ucap wanita yang tanpa sengaja melihat Dania yang ada dalam mobil. Dania tentu saja sangat terkejut saat ada seorang ibu-ibu mengenali dirinya. Iya Bu," jawab Dania singkat. Bukannya dia sombong, tapi dia lebih ke malas membuat keributan. Dania tahu betul seperti apa mulut wanita yang mempunyai julukan si Ratu Julid itu. Dan mau tak mau Dania turun dari mobilnya dan tersenyum ke arah ibu-ibu tadi. "Kamu mau ngapain kesini lagi?" tanya wanita yang dipanggil Ibu Nur itu pun langsung mencerca Dania. "Aku hanya ingin bertemu dengan bibiku saja," ucap Dania. Bukannya dia tidak mau jujur ataupun tidak percaya dengan wanita yang ada di depan itu, tapi dia memang tidak mau ada gosip yang tidak jelas. "Bibimu itu udah gak ada. Dia pergi sejak para penagih hutang itu mengusir dan menyita rumah bibimu," ucap wanita tadi berapi-api. "Apa ibu tahu sekarang bibiku ada di mana?" tanya Dania. "Tidak ada yang tahu bibimu sekarang ada di mana. Tapi yang aku ingin tahu, kenapa kamu tidak membayar hutang-hutangnya paman kamu sih? Bukankah kamu dari kecil udah diurusnya? Kenapa kamu tega sekali jadi manusia?" ucap wanita itu sambil menatap sinis ke arah Dania. Dania menghembuskan napasnya kasar. Inilah yang tidak dia sukai. Orang selalu menghakimi tanpa tahu masalah sebenarnya. Miris, tapi mau bagaimana lagi, semua itu saat ini telah menjadi kebiasaan masyarakat. "Maaf Bu, apakah Ibu lebih tahu kisah saya daripada diri saya sendiri? Kenapa Ibu menghakimi saya tanpa bertanya dahulu tentang apa yang saya alami?" ucap Dania kesal. "Memangnya apa yang kamu alami? Di saat bibimu diusir, kamu malah enak-enakan jalan-jalan ke Bali dengan suamimu. Harusnya uangnya itu buat bayar utang aja sih. Dasar ponaan gak tahu terima kasih," ucap wanita itu lagi. "Terserah Ibu saja deh, lakuin aja yang Ibu suka dan Ibu anggap benar." Setelah berkata begitu, Dania pun segera masuk ke dalam mobil dan beranjak meninggalkan tempat itu. Tujuannya saat ini adalah rumah tua yang ada di pinggir sebuah perkebunan karet. Masih berada satu kecamatan, tapi beda desa dengan kampung pamannya. Dania menyuruh sopir taksi online itu menunggu. Lalu dia pun mengambil kunci yang ada di bawah pit bunga.